Siapa yang menguasai AI, dia yang akan berpotensi menguasai dunia. Melanjutkan strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia yang menghasilkan 4 area fokus, yaitu etika dan kebijakan, pengembangan talenta, data dan infrastruktur, riset dan inovasi industri, serta 5 bidang prioritas, yaitu layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, mobilitas dan kota cerdas, serta rumusan awal mengenai perlunya dibentuk orkestrator sebagai poros penggerak inovasi yang gesit, tidak birokratis, dan berbasis nilai atau pasar untuk dapat mempercepat pertumbuhan ekosistem inovasi. Berlandaskan hal tersebut, maka melalui pemikiran bersama dari komponen kuat Helix, yaitu pemerintah, industri, akademis, dan komunitas, dengan semangat bersinergi dan berkolaborasi untuk merealisasikan strategi nasional kecerdasan artifisial, maka dibentuklah KORIKA, Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial, yang memiliki visi menjadi organisasi gesit dan terpercaya dalam mewujudkan ekosistem kolaborasi percepatan penerapan strategi nasional kecerdasan artifisial menuju visi Indonesia 2045, dan misi melaksanakan orkestrasi ekosistem Helix kecerdasan artifisial melalui model bisnis berbasis nilai dengan berlandaskan pada strategi nasional kecerdasan artifisial, dijalankan dengan berlandaskan 7 prinsip utama, yaitu kolaborasi inklusif, profesional dan transparan, adaptif dan tangkas, independen, kompetisi sehat, keunggulan Indonesia berbasis penciptaan nilai. KORIKA akan memiliki beberapa program utama, diantaranya AI Talents untuk percepatan pertumbuhan talenta, AI Maker Lab untuk percepatan eksplorasi dan prototyping melalui akses data latih dan mesin komputasi bagi pakai, AI Innovations untuk akselerasi komersialisasi inovasi melalui dukungan ekosistem, serta advokasi, moderasi etika, kegiatan komunitas, dan AI Innovation Summit. Mari berkontribusi dan berkolaborasi membangun keunggulan riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial dari kita, untuk kita, oleh kita. KORIKA. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mulai ya untuk FGD hari ini. Kita akan membahas bagaimana implementasi GAN untuk masalah motif tenun. Hari ini kita mendapat narasumber yaitu Ibu Arlinta dan Pak Humasak. Kemudian ini dosen dari ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Arlinta untuk melakukan presentasi. Silakan Pak, Ibu. Ya, terima kasih Pak Surya untuk kesempatannya. Salam kenal, salam hormat buat Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan di KORIKA dan rekan-rekan lain yang sudah bergabung pada siang hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa sapa satu persatu. Untuk mempersingkat waktu, izin saya untuk share materi yang akan kami bawakan pada siang hari ini. Izin, Pak Surya, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, oke, jelas. Baik, terima kasih Pak Surya. Jadi pada hari ini kami dari di Tenun ada 2 yang akan menyampaikan presentasi. Saya akan mulai dengan memperkenalkan dulu apa itu aplikasi di Tenun secara umum. Kemudian nanti akan dibahas lebih detail mengenai penerapan kecerdasan buatan dalam aplikasi di Tenun oleh rekan kami, Bapak Humasak Simanjuntak. Baik, baik. Saya perkenalkan dulu PT Digital Tenun Nusantara ya. Jadi ini adalah sebuah startup
yang dibangun merupakan salah satu startup dari Institut Teknologi Dell ya, yang berdiri pada tahun 2018 ya. Jadi PT Digital Tenun Nusantara atau dikenal dengan Ditenun sebagai singkatannya adalah startup yang berfokus untuk mengembangkan saat ini sebuah aplikasi yang namanya Ditenun ya, yang merupakan perpendekan singkatan dari Digital Tenun. Jadi startup ini kita berfokus untuk membangun bagaimana kita bisa menciptakan variasi-variasi motif tenun digital ya, yang bersumber dari tenun tradisi Nusantara ya, dengan menggunakan aplikasi online. Nanti teman-teman bisa akses di ditenun.com, ada fitur uji coba trial yang bisa nanti dicoba untuk kalau kita mau mencoba menggunakan fitur penciptaan variasi motif ya. Jadi di sini kita memang tujuan dari membangun startup ini atau aplikasi ini adalah bagaimana kita bisa membantu ya penenun, di mana tenun merupakan salah satu kebanggaan kita ya, bangsa Indonesia, bahwa kita sangat kaya dengan aneka ragam tenun Nusantara dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali tenun, aneka ragam tenun ya. Nah jadi oke, jadi kita sangat kaya dari Sabang sampai Merauke dengan aneka ragam tenun dan kita perlu kembangkan lagi gitu ya, karena kita tahu kalau batik itu sudah sangat populer, tapi tenun belum sepopuler batik gitu. Jadi kita ingin juga bukan hanya pembatik, penenun-penenun juga bisa semakin sejahtera nanti dengan adanya aplikasi ini gitu tuh ya, tujuan jangka panjangnya. Nah, jadi di tenun ini lahir dari kolaborasi multidisiplin tentunya. Jadi ada dari sisi budaya, dari sisi teknologi, IT, ya, dan juga dari tentunya untuk bisnis ya, bagaimana bisa kita secara inovatif bisa mengkomersialisasikan juga produk yang kita bangun. Jadi tim di Tenun ini sejarahnya adalah kita sebenarnya mendapatkan pendanaan dari RISPRO ya, Riset Inovatif Produktif LPDP pada tahun 2016 ya, multi years untuk 3 tahun. Kemudian di mana sebenarnya saat itu mungkin teman-teman udah tahu juga untuk tentang batik fraktal, jadi kita berkolaborasi dengan batik fraktal yang sudah berhasil. Dengan batik fraktal kita ingin mengembangkan pendekatan lain menghasilkan motif untuk tenun. Tenun dengan batik itu punya pendekatan yang sangat berbeda sebenarnya gitu. Sehingga kita nggak bisa pakai fraktal untuk pendekatan tenun. Sehingga kita mencoba menggunakan pendekatan lain, salah satunya nanti akan dijelaskan dengan pemrosesan gambar atau image processing dan juga dengan kecerdasan buatan. Nah, di sini ada institut yang berkolaborasi, Institut Teknologi Dell, ITB. Di sini ada Bu Ratna dari FSRD ITB, beliau adalah ahli tenun, Ibu Ratna Panggabean, dan kemudian Ibu Nancy Panjaitan dari Fraktal, Batik Fraktal, dan ini kami rekan-rekan dari Institut Teknologi Dell, ini Bapak Rektor kami ya untuk periode yang lalu, Bapak Profesor Togar Simatupang, yang merupakan juga guru besar di SPM ITB. Nah, dari Batik Fraktal sendiri ada tim dari Batik Fraktal dan dari ITDL dipimpin oleh saya dan Ibu dari ITB, Ibu Ratna Panggabean. Jadi ini riset yang sudah mungkin dari 2016, berarti udah hampir 7 tahun kita jalankan seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ingin membangun dan melestarikan ya tradisi tenun lewat teknologi gitu. Nah, kita melibatkan bisnis UKM tenun di sini. Nah, yang kita lakukan setelah kita bangun aplikasi tersebut, kita melatih dan membina perajin tenun bagaimana bisa menggunakan aplikasi tersebut. Tentunya saat kita membangun aplikasi tersebut, kita melakukan banyak sekali ya requirement gathering atau menentukan kebutuhan dari penenun. Seperti apa sih
penenun ini bertenun sehingga kita bisa membangun aplikasi yang memang bisa memudahkan penenun dalam menghasilkan kertas kerja untuk bertenun gitu. Nah, untuk proses menghasilkan ini pun nggak gampang. Kita udah punya beberapa versi aplikasi, di mana versi pertama kita rasa gampang bagi kita, tapi saat kami lakukan UI UX ke penenun, penenun bingung makainya gitu, dan nggak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita melakukan beberapa kali siklus sampai akhirnya versi saat ini mudah-mudahan sudah cukup nyaman untuk digunakan oleh penenun. Kemudian ya jadi di sini tahapan yang kita lakukan tadi kita melakukan transformasi digital ya terhadap tekstil tenun dan industri UKM tenun, baik dari segi produksi maupun pemasaran. Jadi di aplikasi di tenun kita juga selain punya fitur untuk menghasilkan motif tenun, kita juga punya marketplace yang di mana di situ masih user bisa berjualan, bisa membeli dan bisa memasarkan juga produksi tenunnya. Kemudian kita juga melatih penenun untuk bisa memilih motif-motif karena ada proses design your own yang tentunya motif yang baru yang sudah di-generate itu perlu disusun dalam sebuah kertas kerja untuk menghasilkan ulos yang utuh. Nah, di situ kita butuh juga kreativitas dari penenun. Nah, di sini tim kreatif kami juga melakukan pelatihan ya, pembinaan bagaimana penenun bisa melakukan pemilihan motif, pemilihan warna yang memang kreatif dan memang disukai pasar, seperti itu. Dan kita lakukan juga pendampingan, jadi saat mereka udah memakai aplikasi kita, mereka mulai bertenun dan kita lakukan pendampingan sampai kain tenunnya selesai, bahkan sampai selesai kita pasarkan, kita bantu juga untuk jual di marketplace kita dengan harga yang lebih baik daripada mereka jual ke agen gitu ya, atau istilahnya pengepul ya, yang mengumpulkan kain mereka selama ini dan biasanya harganya cukup rendah karena pengepulnya sendiri mengambil juga margin di situ, keuntungan gitu. Sementara di kita berusaha untuk bisa menguntungkan penenun dan juga saat kita jual di marketplace sebenarnya kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi sehingga bisa lebih banyak juga yang diterima oleh penenun. Dan ini juga salah satu hal lagi dari pengembangan aplikasi di tenun karena kita menggunakan teknologi sehingga lebih banyak anak-anak muda yang tertarik gitu. Nah, jadi sekarang sudah mulai kami lihat banyak penenun-penenun muda yang lahir dan saat mereka mau mencoba bertenun, mereka sangat tertarik dengan adanya aplikasi ini gitu. Jadi biasanya penenun muda ini adalah anak atau cucu gitu ya dari penenun yang sudah ada. Jadi mereka yang membantu orang tuanya atau neneknya gitu ya untuk menggunakan aplikasi ini sehingga menghasilkan kertas kerja yang baik dan mereka juga ada beberapa penenun muda yang kami jumpai dan menjadi salah satu atau beberapa penenun binaan yang menjadi tim leader ya yang bisa menggunakan aplikasi dengan baik dan bisa menghasilkan kain tenun yang lebih cepat dengan menggunakan aplikasi ini. Tadi sudah disampaikan kita lakukan program pembinaan. Nah, saat ini memang kita masih fokus walaupun tujuannya untuk aplikasi tenun Nusantara, kita masih fokus ke ulos. Kenapa? Karena posisi kampus kami ada di daerah Toba ya, dan di sekitar kami banyak penenun ulos, sehingga kami dan arahan dari LPDP yang saat itu juga menjadi penyumbang dana kami, penyedia dana, mengarahkan kami untuk fokus ke kain ulos dulu gitu. Jadi saat ini kami juga memang masih berfokus ke kain tenun ulos ya di beberapa kabupaten di sekitar kampus kami di Toba itu memang banyak sekali penenun. Kami melakukan TOT aplikasi di tenun saat ini di sekitar kampus kami. Walaupun kita mulai juga sekarang sudah ke arah Sumba untuk memperkenalkan juga tenun aplikasi ini ke tenun Sumba. Ini Kabupaten Toba ya. Jadi saat ini memang kita lakukan di tahun lalu itu karena masih pandemi juga semi online ya. Jadi hibrid, ada perwakilan kami datang juga ke Deskrasnasda. Tapi ada juga tim kreatif kami dari Bandung yang memberikan pelatihan gitu ya dari secara online. Nah juga di Toba, ini contoh satu motif yang dihasilkan di Toba namanya puca si meol-meol ya. Jadi sebenarnya motif-motif terkecil inilah yang dihasilkan, bukan kain utuh ini, tapi motif-motif terkecil inilah yang dihasilkan oleh
mesin dengan kecerdasan buatan. Nah, nanti mereka akan menyusun di kertas kerja, di drag and drop masing-masing motif-motif ini sehingga menjadi kain yang utuh. Nah, pemilihan motif inilah yang perlu didampingi sehingga penenun dapat mengkombinasikan motif-motif yang baik, yang cantik, yang siap dan warna yang cocok, yang siap dipasarkan dan disukai oleh pasar ya. Mana sekarang memang warna-warna ini yang lebih populer ya, warna-warna pastel gitu ya, yang sangat disukai pasar. Nah, kemudian di Humbang Hasudutan, nah di sini memang Humbang Hasudutan ini punya ciri khas dan Pemdanya sangat sangat antusias gitu ya. Mereka pengen kami punya ulos yang sangat spesifik nanti tak diketahui dari daerah kami karena mereka terkenal dengan kopinya, mereka ingin pakai motif kopi. Nah, ini contohnya dengan motif kopi. Di sini bisa dilihat biji-biji kopi, ini namanya pucak kopi ya dari Humbang Hasudutan. Kemudian ini contohnya juga, kemudian di Tapanuli Utara ini mereka sangat terkenal dengan kain harungguan, nama ulosnya, ulos harungguan. Nah, ini juga yang kami latih di sana. Jadi intinya kami mengembangkan jenis ulos yang memang saat ini sudah ada di daerah itu gitu. Jenis-jenis ulos sendiri banyak. Itu yang kita coba variasikan. Nah, ini contohnya di Tapanuli Utara, ya di Samosir. Nah, di rumah Samosir ini mereka pengen yang punya rumah adat gitu motifnya. Gitu. Jadi kita bantu dengan aplikasi kita menghasilkan motif-motif rumah adat. Rumah bolon ini rumah besar ya, rumah adat di adat Toba. Jadi contohnya juga salah satu variasi lain dari rumah bolon. Nah, ini saat kita berkunjung ke penenun dan penenun yang mencoba menenun kain ulos kami. Beberapa foto. Nah, selain kita melatih penenun, kita juga mengembangkan dengan aplikasi kita mengembangkan produk-produk turunan. Ini tadi contoh ulos yang sudah tadi ini yang rumah bolon tadi udah selesai ditenun dan sudah kita pasarkan juga di marketplace kita dan sudah terjual juga. Kemudian kita juga punya produk turunan menghasilkan salah satunya seperti kain kaos dengan motif-motif yang menggunakan database motif kita yang dihasilkan dari mesin dengan kecerdasan buatan. Jadi kita udah punya database yang isinya banyak sekali motif-motif yang siap untuk dipakai, motif-motif baru. Ini contohnya produk-produk turunan kita dan juga tas dan pouch ya. Ini dengan menggunakan, kalau tadi memang printing ya, ini motifnya. Kalau ini menggunakan kain ulos yang digunting untuk dipakai menjadi materi dari pouch, tas dan pouch seperti itu ya. Jadi kita juga jadi startup kita juga mencoba menghasilkan produk-produk turunan. Selain tadi ulos yang dihasilkan, kita juga coba mengembangkan secara kreatif untuk apa saja gitu aplikasi ini bisa dipakai seperti itu untuk masker dan lain-lain, home decor ya. Jadi teman-teman juga jika ingin bisa melihat gitu ya produk kami, silahkan nanti berkunjung ke ditenun.com. Di situ juga kita juga jual produk turunan kita dan sampai servisnya sampai kita ke pembayaran dan sampai pengiriman barang seperti itu. Kita juga sudah ada di Tokopedia untuk juga memasarkan produk kita. Nah, di sini juga ada fitur design your own. Jadi intinya di salah satu menu kami kita bisa memilih sendiri, mengenerate sendiri, memilih motif-motif apa untuk mendesain kain baju kaos di sini contohnya, dan nanti kita bisa save, kirim, nanti kita printing, kita cetak dan nanti kita kirimkan ke alamat dari klien kita. Contohnya beberapa kain yang sudah atau baju kaos yang sudah diproduksi dan dikirim ke pengguna kami. Ya, baik, demikian cerita singkat tentang aplikasi Ditenun, ya, startup Ditenun dan aplikasi Ditenun. Sebagai gambaran singkat secara garis besar seperti apa startup Ditenun, bagaimana latar belakangnya, apa yang kami lakukan saat ini. Dan kita memang berbasis teknologi sehingga terus penelitian ini selalu berjalan. Jadi kita sedang masih banyak fitur-fitur lain yang sedang kita kembangkan dengan pendekatan artificial intelligence yang sekarang tentunya masih ada keterbatasan. Kita juga terus mengembangkan teknik-teknik lain sehingga motif-motif baru yang dihasilkan itu bisa lebih efektif, lebih efisien ya. Jadi karena waktu komputasi juga menjadi satu barrier gitu dalam mengenerate motif.
Dan juga untuk motif-motif yang lebih cocok gitu ya, lebih baik lagi, lebih bagus lagi untuk bisa ditenun seperti itu. Jadi penelitian ini masih terus berkembang dan akan dilanjutkan oleh Pak Humasa mengenai lebih teknis salah satu teknik yang kami gunakan, satu atau beberapa teknik yang kami gunakan dalam menghasilkan motif-motif tenun baru. Demikian Pak Surya, presentasi singkat yang saya bisa sampaikan untuk membuka wawasan kita semua tentang aplikasi startup dan aplikasi di tenun. Saya kembalikan ke Pak Surya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi saya. Saya kembalikan ke Pak Surya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Arlinta. Jadi nanti kita dengarkan dulu teknikalnya seperti apa, nanti baru kita adakan tanya jawab. Terima kasih. Silakan Pak Humasak berikutnya. Ya, terima kasih Pak Surya, terima kasih Bu Arlinta atas waktu yang diberikan. Saya izin melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Arlinta ya. Jadi mungkin di sini dari tim peneliti juga saya lihat ada Pak Samuel hadir ya, ada Febriani Gultom juga hadir ya Bapak Ibu. Nanti untuk misalkan ada diskusi nanti mungkin bisa membantu juga. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Silakan. Sebentar. Oke. Oh, belum. Oke. Ya, apakah sudah slide tampil. saya kelihatan, Bapak Ibu? Tapi terbalik. Ini Terbalik. Sebentar, Pak. presenternya. Swap Terbalik, display ya. sudah? Nah, oke. Ya, berikut kita akan coba presentasikan ya beberapa metode ya untuk mengenerate motif ulos di tenun dengan menggunakan pendekatan GAN ya. Dalam hal ini memang pendekatan GAN yang kita gunakan memang masih menggunakan metode-metode GAN yang sudah ada ya, based on state of the art. Nah, kita belum melakukan ya konfigurasi terhadap arsitektur dari GAN yang ada. Jadi ini kita coba gunakan yang eksis untuk kita latih, untuk kita train dengan menggunakan dataset yang kita punya, kemudian melihat hasilnya seperti apa. Ini beberapa hal yang akan kita sampaikan ya, beberapa kilasan terkait dengan presentasi sore hari ini. Nah, apa sih yang melatar belakangin ya penelitian kita ya terkait dengan generasi motif ulos ini ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Arlinta bahwa kita ingin mengenerate ya pola baru dari motif ulos ya. Jadi kalau ulos pasti identik dengan budaya Batak ya. Jadi dalam hal ini kita menggunakan teknologi tapi tidak ingin mengubah makna budaya tersebut ya. Tapi kita ingin tadi ya, kita ingin mengenerate sebuah seni ya supaya mengenerate sebuah gambar yang lebih bagus, yang lebih menarik untuk menjadi tadi ya produk-produk turunan yang bisa kita hasilkan sebagai sebuah produk inovasi ya. Kemudian ini kita menggunakan pendekatan AI ya, beberapa teknologi generative adversarial network yang sudah ada based on state of the art. Kemudian kita ingin inputnya itu adalah motif terkecil ya dari satu ulos. Jadi belum gambar secara keseluruhan ya. Jadi belum gambar yang di sebelah kiri, tapi masih motif terkecil dari sebuah ulos ya. Jadi kita harapkan akan menghasilkan sebuah motif-motif kecil baru yang bisa membuat lebih menarik ya. Kemudian kalau pada umumnya GAN kan inputnya adalah natural image ya. Misalkan gambar apakah sebuah gambar pemandangan ya, atau misalkan gambar wajah seperti itu. Nah, ini kita mencoba seperti apa sebenarnya hasilnya jika kita berikan input berupa gambar motif ya, motif yang bukan natural image ya, seperti ini misalkan. Ya, ini yang menjadi beberapa hal ya yang melatar belakangi penelitian kita ya terkait dengan penggunaan GAN atau metode AI ya dalam mengenerate motif ulos yang baru ya. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu beberapa motif-motif terkecil
yang kita berikan ya sebagai input dari metode GAN yang sudah kita lakukan ya. Ada beberapa hal kita lakukan modifikasi baik terkait misalkan resolusi, ukuran dan lain-lainnya. Nah, ini mungkin kilasan ya arsitektur sistem yang kita miliki ya saat ini di Tenun ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita ada server di Tenun ya, ada HPC ya. Jadi di sini di server ini server yang menyimpan database ya, database dari semua image yang kita miliki ya. Kemudian ada di sini HPC ya, ada model GAN atau model deep learning yang kita miliki, kita eksekusi di sini ya, untuk menghasilkan image-image atau gambar-gambar motif-motif baru yang kita generate dari algoritma deep learning ya yang sudah kita jalankan ya. Kemudian gambar-gambar atau image-image yang dihasilkan akan dimigrasi ke database. Nah, kemudian di sini kita punya ini ya, ada beberapa modul ya yang bisa kita gunakan itu baik di apps maupun di web di Tenun ya, di mana di sini ada modul untuk generate listrik ya, ada image quilting juga ya, ada metode untuk mengenerate motif ulos tapi based on ini ya tekstur ya. Jadi tidak menggunakan deep learning. Kemudian juga di sini ada web application ya. Jadi setiap motif yang di-generate dari aplikasi atau metode pendekatan GAN yang kita lakukan itu akan disinkronisasi dengan database sehingga bisa ditampilkan melalui apps maupun web ya. Nah, ini statistik saja ya, beberapa gambar motif mungkin ini belum terupdate ya dari metode image quilting yang kita gunakan. Kita sudah memiliki kurang lebih 6.425 gambar, sedangkan dari SceneGAN ya yang kita gunakan itu memiliki sudah menghasilkan 7.303 gambar ya. Jadi kurang lebih 53% itu gambar itu sudah berasal dari metode GAN ya yang kita gunakan. Nah, sebelum kita ke GAN, ini beberapa penelitian ya, salah satu penelitian yang kita gunakan ya terkait dengan klasifikasi ya. Jadi kita juga sudah melakukan penelitian bagaimana mengklasifikasi sebuah motif ulos ya dengan menggunakan aplikasi di Tenun ya. Jadi ulos itu ada beberapa jenis ya, ada Batak Toba ya, ada Batak Karo maupun ada Mandailing ya, ada Batak Simalungun ya, ada beberapa jenis yang bisa kita klasifikasikan berdasarkan corak maupun gambarnya. Nah, di sini kita menggunakan metode atau pendekatan CNN ya, Convolution Neural Network ya. Jadi kita sudah menghasilkan ini ya, kalau kita lihat di sini model akurasinya itu memang masih ini ya, masih overfitting ya. Jadi kalau kita lihat di sini hasil tes yang kita miliki itu masih di kisaran antara 0,8 ya, 0,82, 0,83 ya di sini ya. Jadi memang masih overfitting di mana hasil trainingnya itu masih lebih baik dari hasil trainnya. Jadi kita masih meningkatkan ya, masih perlu mengembangkan model atau arsitektur yang kita gunakan untuk mengklasifikasi motif ulos ini ya. Beberapa metode GAN yang sudah kita gunakan ya pada aplikasi di Tenun ya dalam mengenerasi motif ulos ya. Yang pertama itu ada SceneGAN ya. Jadi SceneGAN ini pengembangan dari teknologi GAN ya, yang mengenerate motif baru atau gambar baru dengan menggunakan sumber berupa sebuah image ya, sebuah natural image, sebuah ya single image. Jadi dia belajar dari sebuah single image untuk mengenerate gambar-gambar baru ya. Jadi ada beberapa sebenarnya ya di SceneGAN ya, ada bagaimana terkait dengan harmonisasi ya, editing image ya, ada beberapa feature yang dimiliki. Kemudian ada juga StyleGAN ya, StyleGAN 2, ada juga CoSceneGAN ya di sini ya, ada CoSceneGAN. Jadi pengembangan dari GAN. Ini beberapa metode yang kita gunakan saat ini di aplikasi di Tenun based on state of the art ya, yang sudah kita lihat ya. Kalau kita lihat dari GAN-nya sendiri ya, ini mungkin secara umum ya, secara umum dari struktur dari sebuah GAN ya, tentunya ada generator ya, ada diskriminator ya, di mana generator ini akan mengenerate sampel ya berdasarkan
noise ya, noise input yang dimiliki ya. Kemudian dari hasil sampel yang dihasilkan, maka diskriminator akan mencoba ya membedakan apakah generate sample atau real sample itu apakah true atau fake ya. Apakah diskriminator ini mampu ya membedakan kedua gambar tersebut ya. Jadi dari setiap iterasi generator akan mencoba belajar ya, akan meningkatkan generate sampel yang dihasilkan agar semakin menyerupai dari resample ya. Sehingga dengan apabila diskriminator ya tidak mampu membedakan sampel yang di-generate itu adalah sebuah fake, berarti dia akan gambar yang dihasilkan seharusnya sudah ini ya semakin baik ya, semakin bagus ya. Nah, untuk yang pertama ini Singgan ya, ini tadi pengembangan dari GAN yang menggunakan single inputs ya. Jadi proses learningnya itu, proses pembelajarannya itu dia progresif ya. Jadi di sini langkah utama yang dilakukan itu adalah generator JN ya, di sini akan membangkitkan sebuah gambar motif ulos dengan masukan atau dengan input sebuah noise di sini ya, white Gaussian noise ya. Nah, di sini ada dua hal ya yang dia akan lakukan. Yang pertama itu motif ulos yang dihasilkan ya di sini ya, ini image yang dihasilkan ini akan dikirim atau diteruskan ke diskriminator ya, ke DN di sini diskriminator. Kemudian diskriminator akan memeriksa ya gambar tersebut ya. Selanjutnya nah di sini ya DN, ada diskriminator, ada generator. Nah, kemudian gambar motif ulos yang dihasilkan tadi ya, yang di sini setelah dia dikirim ke diskriminator, maka dia akan ditingkatkan juga skalanya ya dengan sebuah faktor R ya. Jadi di sini dikirim ke generator skala berikutnya, tadi progresif ya, semakin tinggi dia belajar ya, untuk membelajar dari sebuah image. Jadi kita lihat di sini di tingkat skalanya dengan faktor R dan dikirim ke generator skala berikutnya, di sini JN kurang 1 ya. Jadi sini ya, dan ini akan menjadi input ya ke JN kurang 1 ya. Generator JN kurang 1 akan menerima image tadi yang dihasilkan yang sudah ditingkatkan skalanya ya, yang kemudian akan menghasilkan luaran motif baru ya di sini ya, ini XN kurang 1 ya di sini ya. Kemudian gambar yang dihasilkan akan diteruskan ke diskriminator untuk diperiksa apakah dia fake atau true. Kemudian di skala berikutnya dia akan ditingkatkan lagi ya. Jadi proses ini akan berlangsung secara terus-menerus ya, semakin meningkat ya. Jadi training progression ya, sampai dia menghasilkan sebuah gambar yang resolusinya semakin bagus ya. Jadi di sini kalau kita lihat ini adalah generator JN kurang 1 ya. Kalau kita lihat single skala generation-nya ya, ada sebuah gambar XN kurang 1 ya. Sorry, ada image tadi ya, ada noise. Nah, kemudian akan di sini akan digabungkan, dimodify. Kemudian ada 5 ya. Ada 5 di sini layer ya. Yang akan digunakan untuk mempelajari feature dari gambar tersebut ya, sampai dihasilkan kemudian gambar yang baru. Jadi ini arsitektur dari sebuah metode Singgan ya. Nah, ini contoh ya, contoh dari feature yang dihasilkan oleh Singgan ya. Jadi Singgan terdapat sebuah feature sana paint to image ya, bagaimana menggambarkan sebuah gambar ya, sebuah gambar yang dihasilkan itu ya, kita berikan gambar latih tadi ya, gambar ulos, kemudian kita gabungkan ya, kita gabungkan dengan sebuah masukan ya, input mau di sini, kemudian menghasilkan gambar seperti ini ya. Jadi ini contoh gambar yang kita hasilkan ya dari Singgan ya. Jadi tadi ya, karena GAN yang kita gunakan itu mempelajari motif terkecil ya dari sebuah gambar ulos, maka di sini akan menghasilkan gambar seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa ini ya, kalau dilihat ini di sini kan dia berupa kotak-kotak ya, kotak-kotak atau gambar mungkin kristik di sini ditambahkan dengan gambar yang seperti ini. Nah, dia akan mengubah seperti ini. Jadi memang hasilnya belum bagus ya, tapi ada beberapa gambar memang yang hasilnya sudah bagus ya. Kemudian Singgan ini merupakan improvisasi dari Singgan ya. Jadi di sini kalau
kalau di scene gun ya, jika semua generator dipelajari pada saat yang sama, maka akan terjadi overfitting ya. Overfitting. Jadi hasil training itu lebih bagus dari hasil testing ya. Sehingga 2 poin berikut diusulkan ya untuk metode Cousin gun ya. Jadi kita akan pelajari 3 generator terakhir secara bersamaan ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini adalah progresif ya, progresif gun misalkan, progresif gun atau scene gun ya. Ada semakin ke bawah itu semakin terdapat banyak generator yang akan belajar ya. Nah, di coursing gun kita akan pelajari 3 generator terakhir secara bersamaan ya. Jadi kita akan gunakan di sini G3 dan K4. Kemudian kita akan turunkan learning rate-nya sebanyak 1/10 untuk setiap generator sebelumnya ya. Nah, di sini diharapkan seperti ini ya. Jadi ada hasil yang lebih baik ya yang dihasilkan. Jadi kalau misalkan kita pelajari secara bersamaan, maka akan ada overfitting. Nah, di sini diharapkan dari gambar yang dipelajari untuk 3 generator sebelumnya, maka diharapkan tidak terjadi lagi overfitting. Jadi di sini baik generator dan diskriminator memiliki struktur di mana beberapa lapisan atau convolution itu ditumpuk ya. Sehingga feature map yang akan menjadi masukan untuk generator berikutnya itu akan menambahkan noise untuk menambahkan diversity ya setelah upsampling ya. Jadi kalau di sini ya, di sini kita lihat convolution, kemudian ada upsampling plus noise dan juga ada residual connection-nya di sini ya untuk yang ini ya, penjelasan gambar berikutnya. Jadi diharapkan dengan adanya cousin gun ini gambar yang dihasilkan itu tidak menyimpang secara signifikan ya. Jadi masih mereserve, masih menyimpan pattern pola-pola gambar yang digunakan sebagai inputnya. Nah, ini beberapa contoh ya cousin gun yang kita hasilkan. Kalau dilihat di sini memang masih belum terlalu bagus ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada gambar latih ya, kemudian ada ini berupa gambar yang masih ya ini ya naif lah kita sebut ya di sini ya, berupa struktur-struktur berikut ya. Kemudian ditambahkan dengan sebuah masukan ya. Misalkan kita ingin mengubah dia jadi warna hitam yang mendominasi warna hitam. Nah, di sini dari beberapa state yang kita hasilkan dia akan menghasilkan gambar seperti ini. Jadi background-nya itu bisa di-reserve dengan pola masukan yang kita berikan ya. Kemudian ada beberapa perubahan atau ini ya perubahan-perubahan dari gambar-gambar pola-pola garis yang dihasilkan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah style gun ya. Kalau tadi scene gun belajar dari sebuah input image, nah di sini style gun ini belajar dari beberapa input ya, dari beberapa input image ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah struktur untuk generatornya ya, generatornya. Jadi di sini kita style gun ini memperkenalkan mapping network function F untuk mengubah latent space ya 512 menjadi intermediate latent space 512 min DW ya, menggunakan 8 fully connected layer ya. Jadi di sini, nah di sini style gun ini menerapkan Evin transformation A ya, di sini A yang dipelajari secara terpisah untuk mentransformasi W ya di setiap lapisan ya. Jadi kalau dilihat di sini ya, ini ada synthesis network ya. Jadi ada di sini 4x4 layer ya, kemudian 8x8 ya, seterusnya ya. Jadi diharapkan di sini dengan memasukkan noise ya, masukkan noise ke dalam data ini data akan menciptakan sebuah variasi yang stokastik ya. Jadi di style gun ini terdapat beberapa istilah yang disebut ya style mixing ya, mencoba memperkenalkan sebuah style untuk memperindah ya, untuk menambah pola-pola baru yang dihasilkan dari gambar yang di-generate ya. Oke, kemudian nah ini contoh secara prosesnya ya untuk training dan testing ya. Jadi kita punya random latent space, kemudian akan ada generate image with style mixing ya. Jadi style mixing sebuah feature dari style gun. Kemudian kita akan hasilkan gambar ya. Kemudian kita akan coba diskriminator akan mencoba membedakan apakah dia fake atau true ya. Kemudian setelah proses penentuan ini
untuk generator dia akan mencoba memaximize loss-nya, ya, mengenerate image style baru. Sedangkan discriminate dia akan belajar untuk meminimize loss-nya, ya, untuk meminimize loss-nya. Nah, kemudian gambar sampel yang di-generate nanti itu akan kita gunakan untuk proses testingnya, ya. Jadi di testing kita akan memberikan input, ya, dari berupa sampel yang di-generate sampai digabung dengan real image yang di-generate, ya. Nah, di sini proses dari training dan testing yang digunakan untuk style gun. Nah, ini beberapa hasil, ya, yang kita peroleh untuk style gun, bagaimana style gun mengenerate feature atau mengenerate image yang baru dari beberapa image yang kita berikan sebagai masukannya. Memang kalau dilihat secara umum masih ini, ya, masih fluktuatif, ya, Bapak Ibu, belum konvergen hasilnya. Jadi kalau dilihat di sini, ya, ini yang gambar untuk yang warna merah, di sini hitam maupun hijau dan biru ini masih fluktuatif. Tapi di sini untuk skenario keempat, ya, di sini ada skenario keempat. Nah, di sini kalau kita lihat dari hasil FID-nya, ya, facet inception distance-nya ataupun kernel inception distance-nya, dia sudah ini, ya, sudah memang masih di atas ini, ya, di atas 300 kita lihat, ya. Jadi kalau FID itu biasanya semakin baik itu semakin ini, ya, semakin mendekati 0 dia harusnya semakin baik gitu, ya. Nah, di sini untuk iterasi sampai 100.000 dia masih 300, ya. Jadi di hasil akhir dia masih fluktuatif seperti ini, ya. Masih perlu untuk ditingkatkan, ya. Nah, untuk proses testingnya ini kita tes, ya, untuk batch 1 dan batch 4 untuk beberapa skenario, ya. Jadi ada skenario yang kita gunakan di sini adalah dengan menggabungkan beberapa gambar, ya, gambar ulos, kemudian gambar ulos yang sejenis maupun gambar ulos yang tidak sejenis, ya. Kemudian kita lakukan training dan testing, ya. Jadi ini gambar proses training, ya. Kemudian ini gambar proses testingnya, ya. Kalau kita lihat di sini untuk skenario 4 dia untuk proses training, untuk proses testingnya itu sudah ini, ya, sudah kita lihat di sini sudah kurang lebih 150 ke bawah, ya, ini untuk hasil FID maupun KID-nya, ya. Tapi tadi, ya, kalau kita base untuk training dan testing untuk algoritma deep learning harusnya dia harus konvergen, ya, mendekati 0, sehingga ini memang masih perlu kita kembangkan, masih perlu kita tingkatkan, ya, dengan, ya, mungkin dengan mengubah ini, ya, arsitektur dari style gun sendiri, apakah menambahkan beberapa layer ataupun mungkin bisa mengubah, ya, mengubah input atau pola input yang bisa kita berikan ke algoritma style gun-nya. Nah, ini contoh, ya, Bapak Ibu, contoh dari masukan dan luaran, ya. Ini gambar latih yang kita input, misalkan ada 2 gambar yang kita input. Nah, di sini ini gambar luarannya, ya, yang kita hasilkan, ya. Terdapat beberapa perubahan, ya, ada beberapa perubahan, ada beberapa penambahan, ya. Memang masih ini, ya, masih seperti kita katakan dari hasil FID, ya, evaluasi FID-nya masih fluktuatif, sehingga masih di sini kita lihat motif atau gambar yang dihasilkan itu belum terlalu ini, ya, belum terlalu jauh berbeda, tapi masih tetap mereserve, ya, pola-pola yang dihasilkan dari inputnya. Nah, ini kemudian gambar yang kedua juga, ya, kita coba dengan beberapa image, beberapa input. Nah, ini hasilnya, ya, luaran yang dihasilkan, ya, hampir sama, tapi dia mencoba menggabungkan, ya, di sini, ya, ada warna yang dilakukan perubahan, kemudian tapi pola-pola yang dihasilkan masih mengikuti pola-pola yang input yang diberikan. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada style gun 2, ini sebenarnya improvisasi, ya, dari style gun, di mana perubahan pada style gun ini sebenarnya mencoba menyederhanakan, ya, bagaimana konstanta itu diproses di awal, ya. Jadi di sini min tidak diperlukan dalam menormalkan feature, kemudian memindahkan modul noise keluar modul style, ya. Jadi ada beberapa perubahan yang dilakukan sehingga style pada gambar yang dihasilkan itu bisa lebih baik, ya. Nah, ini arsitektur, ya, arsitektur atau desain baru yang dilakukan dengan weak demodulization. Nah, ini beberapa contoh, ya, beberapa gambar yang dihasilkan, ya.
Jadi kalau misalkan kita berikan masukan input seperti ini, gambar latih seperti ini, ya, dia akan menghasilkan untuk latent size 1024 ya, steps 2000. Nah ini beberapa yang dihasilkan ya, dari 0 sampai 25 ya. Nah itu Bapak Ibu beberapa hasil ya yang kita lakukan atau yang kita setelah hasilkan ya untuk metode GAN ya, ada beberapa, tapi memang catatannya di sini masih perlu kita improve ya, kita perlu kembangkan. Seperti tadi kita katakan, di sini kita masih menggunakan metode GAN yang state of the art, mencoba melihat mana algoritma atau metode GAN yang terbaik untuk melakukan feature generation dengan motif ulos ya. Harapannya ke depan kita ingin mungkin bisa merekomendasikan ya beberapa arsitektur, beberapa perubahan dari arsitektur GAN yang ada ya sampai dia menghasilkan gambar yang lebih baik ya. Nah, di sini beberapa feature yang rencana kita lakukan selanjutnya adalah tadi kita sudah punya kurang lebih dari 10.000 dataset ya, kita ingin buat repo publik ya. Baik itu dataset yang sudah ada, yang sudah kita kumpulkan, maupun dataset yang sudah kita generate dari beberapa GAN yang sudah kita gunakan. Kemudian juga beberapa penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, ini kita akan buka repositori ke publik sehingga di publik itu bisa menggunakan dataset atau penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan untuk tadi ya, untuk mencoba mengembangkan teknologi deep learning baru untuk mengenerate motif ulos ya. Kemudian ya kita harapkan ada kolaborasi juga ya, kolaborasi penelitian generasi motif ulos di tenun dengan pendekatan deep learning. Nah, di sini ada Korika ya, bagaimana kolaborasi bisa dilakukan ya. Kita sudah punya dataset, kita sudah punya penelitian yang sebelumnya, kemudian juga kita punya HPC, tapi mungkin masih terbatas. Nah, ini dengan kolaborasi dengan Korika bagaimana sehingga eksperimen-eksperimen dengan menggunakan metode GAN ya bisa dilakukan ya, dan mungkin bisa menghasilkan motif-motif baru dengan eksperimen yang lebih cepat ya. Ya, ini beberapa referensi ya yang kita lakukan ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, kita share terkait dengan beberapa metode GAN yang sudah kita lakukan. Seperti tadi ini masih berjalan ya, masih dikembangkan ya dari hasil-hasil yang kita sudah peroleh. Masih perlu ya pengembangan terutama terkait dengan metode deep learning-nya ya, untuk belajar dari gambar atau motif ulos, di mana gambar motif ulos ini bukan gambar natural image ya, yang sudah memang banyak digunakan di state of the art GAN. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Ya, terima kasih banyak presentasinya dari Bu Adinta dan Pak Humasak. Ini sangat menarik ya, karena biasanya GAN itu untuk muka orang, rambutnya diacak-acak membuat muka baru. Ternyata bisa juga untuk motif tenun ya. Nah, untuk tadi mengenai ajakan bagaimana Korika bisa bekerja sama, jadi kami di sini ada Direktur Pengembangan Talenta, Pak Nabil. Nanti barangkali kita akan membuat grup khusus ya antara di tenun dengan Korika, supaya nanti barangkali mau adakan pelatihan. Kapan waktunya, nanti materinya mana, kita undang orang-orang juga yang tertarik gabung, nanti kita lakukan pelatihan. Setelah itu kalau mengenai dataset, kalau misalnya mau di-share-kan, kami ada namanya Pak Weli, itu nanti beliau yang urusan Direktur untuk infrastruktur dan dataset. Jadi kalau boleh diizinkan, kalau perlu nanti butuh MOU, NDA, segala macam, nanti Pak Mateas yang akan terlibat juga, bisa untuk melakukan kerjasama, lalu setelah itu datasetnya diberikan, lalu dengan harapan ya, kalau ada paper-paper baru, ya harap menyebut paper aslinya seperti itu ya, seperti kita akademisi lah ya. Jadi nanti tunggu waktunya, gabung di Telegram Korika, supaya nanti ada berita-berita terbaru, kita bisa ikuti ya. Kira-kira demikian. Kemudian ada pertanyaan yang dari floor, itu dari Bu Rahmi, dari Gunadarma, kepada Pak Humasak. Izin bertanya ya, tadi diceritakan bahwa input ke GAN berupa motif terkecil dari motif ulos. Apakah Pak Humasak pernah mencoba input GAN berupa motif ulos utuh? Kira-kira bagaimana hasilnya? Silakan Pak. Ya, terima kasih
Mungkin Bu Arlinta Bu bisa ini. Kalau yang motif utuh belum Bu. Kalau saya belum Bu ya. Mungkin Bu Arlinta bisa Bu. Iya, iya. Jadi memang di awalnya tuh kita berpikir memang mau waktu kita membuat proposal di awal ya sekitar tahun 2015 tuh kita memang berpikir awalnya kain motif utuh nih yang mau kita jadikan input gitu. Namun ternyata memang agak sulit ya karena kain ulos itu ya lebih kompleks ya. Kita coba memang tapi hasilnya kelihatannya sangat apa namanya sangat lama dijalankan dan hasilnya belum ada kelihatan tanda-tanda keberhasilan gitu pada saat itu. Dan karena juga memang itu alasan pertama. Alasan kedua kita nggak meneruskan juga sampai saat ini karena memang penenun itu untuk menghasilkan karena tenun itu memang sudah ada template-nya ya, khususnya ulos ya, ulos itu misalnya untuk jenis-jenis ulos itu sudah ada template-nya, jadi sudah ada sebenarnya formatnya itu seperti apa, layout-nya. Sehingga yang diperlukan penenun itu justru memang adalah, variasi-variasi, bukan variasi template-nya atau variasi kain tenun ulusnya utuh gitu, tapi yang dibutuhkan penenun itu saat bertenun adalah motif-motif di dalam, layout tersebut gitu. Jadi, sehingga motif-motif itu yang sebenarnya diharapkan penenun itu karena kita kan memang wawancara juga gitu ya, penenun ini kalau kita kasih sesuatu, aplikasi atau teknologi untuk membantu bertenun, apa yang dibutuhkan mereka gitu. Nah ternyata mereka nggak mau kain utuhnya itu jadi baru, tapi mereka mau motif-motif terkecilnya sehingga mereka itu memang punya kebebasan juga untuk menata motif-motif tersebut menjadi, kain ulos yang utuh gitu. Jadi saat ini kebutuhannya lebih itu dan dari sisi teknikal pun kita memang masih kesulitan sehingga kita ngapain kita melakukan sesuatu yang lebih sulit padahal nggak dibutuhkan gitu. Tapi ke depannya itu menjadi sesuatu yang menurut kami perlu juga untuk kami kaji gitu. Seperti itu, dan kita coba sudah ada beberapa solusi gitu yang pernah kita pikirkan tapi kita, berhentikan dulu saat ini karena ada masih untuk motif terkecil pun masih banyak gitu hal-hal yang masih harus kami improve gitu. Nah jadi istilahnya kita fokus ke yang sekarang dibutuhkan, prioritasnya ada gitu, tapi itu dalam wishlist kami ada di wishlist tapi tidak dalam prioritas tinggi saat ini gitu. Semoga menjawab, Pak. Ya, mungkin menambahkan Bu tadi Silakan. memang benar kata Bu Arlinta Pak. Jadi memang kalau misalkan gambar utuh Pak, itu kan image itu ukurannya ini Pak ya, lebih besar ya. Besar. Jadi memang tadi proses komputasi pasti lebih tinggi Pak ya. Nah memang yang kita lakukan tadi Pak untuk gambar utuh baru klasifikasi Bu ya kalau nggak salah Bu ya. Iya, iya. Untuk gambar utuh. Jadi memang masih klasifikasi Pak yang kita gunakan untuk gambar ulos utuh. Tapi kalau misalkan untuk GAN ini ya tadi karena komputasinya tinggi dan juga memang kita fokus ke ini ya ke gambar di motif terkecil untuk saat ini. Nah memang itu yang masih kita gunakan Pak. Untuk GAN sendiri dengan menggunakan gambar ulos yang utuh itu belum. Demikian Pak Suryadi. Ya, baik. Oke, pertanyaan kedua dari saya, setelah dapat gambarnya, kemudian saya sebagai penenun itu melakukan apa nih gitu, Ibu Arlinta? Ya, jadi setelah mereka mendesain gambarnya itu diubah menjadi bentuk kristik, Pak. Jadi kristik itu adalah, ya kita mungkin tahu lah ya, kayak buku kotak-kotak gitu, karena selama ini penenun itu saat membuat motif mereka sebenarnya, pakai buku kotak-kotak yang untuk anak-anak belajar berhitung ya, matematika gitu. Nah, itu yang mereka silang gitu. Dari situ mereka menghitung berapa, lidi pakan dan lidinya. Nah, jadi kita setelah menghasilkan motif, motif itu ditranslasikan dan menjadi kristik. Nah, jadi proses kristik itu juga, cross stitch ya, itu juga suatu, dengan algoritma tertentu juga karena supaya bagaimana dalam satu kolom itu memang dalam satu kolom kristik itu cuman ada satu warna ya, supaya tidak ada, membingungkan motifnya jadinya bisa lebih lebih, gampang untuk dipahami oleh penenun.
Nah, jadi setelah menghasilkan cross stitch itu dalam bentuk kristik, itu nanti karena kan supaya ukurannya besar itu nanti kita punya fitur sehingga di-print menjadi beberapa halaman dengan printer biasa ya, yang kami asumsi memang di sentra di tenun kami cuma ada printer biasa itu mereka print dan jadi menjadi beberapa lembar tapi dikasih ID sehingga dan kita kasih satu kayak layout kayak satu page yang menjelaskan setiap ID itu ada di halaman berapa sehingga nanti ada di mana aja posisinya. Kemudian nanti setiap page itu sudah ada ID-nya. Jadi mereka bisa menyusun printingannya itu menjadi sebuah kain ulos utuh dan itu yang mereka pakai saat mereka mau menyusun benang mereka. Jadi mereka bisa ngebuat lidi istilahnya dengan gampang, lebih gampang karena mereka punya tadi kristik tadi. Jadi kristik itu yang menjadi kertas kerja mereka sehingga di situ mereka menyusun perulangan kan karena di tenun ini ada perulangan ya, ada perulangan motif yang sama akan berulang. Nah, untuk menyusun itu dengan menjadi lidi-lidi itu mereka sangat terbantu menurut mereka dengan adanya kertas kerja yang kita hasilkan tadi, Pak. Jadi prinsipnya yang output yang mereka bawa karena kalau dengan aplikasi kita awalnya dulu dengan handphone misalnya atau dengan layar komputer, itu sangat nggak nyaman gitu untuk digunakan saat bertenun. Karena kan mereka di rumahnya belum tentu punya komputer, kalau dengan HP terlalu kecil. Jadi kita sediakan kertas memang output-nya. Jadi kertas yang mereka bisa bawa pulang, karena mereka kita asumsi menggunakan aplikasi ini di sentra di tenun. Kemudian mereka bawa pulang. Iya. Mereka bawa pulang dan kemudian itu yang mereka gunakan. Semoga menjawab, Pak. Baik, di sini ada Pak Alex Ludi. Silakan Pak kalau mau tanya langsung, boleh. Iya, terima kasih Pak. Biar saya nyalakan dulu. Menarik nih presentasinya. Saya lama di Ratan bisnis sebetulnya dan kita waktu itu sempat juga ada diskusi membuat terutama untuk rotan weaving motif waktu itu yang cukup banyak dari Cirebon sih. Tapi ini bahwa ini sudah dilakukan di untuk ulos menarik sekali. Nah, pertanyaan saya ini di aplikasinya. Nah, apakah ada juga connect ke IoT-nya nggak ya? Dalam artian ada hardware dan software-nya begitu sampai sejauh mana? Kemudian kuratornya atau istilahnya bahwa saya lihat memang seperti Jepara ukirannya sekarang kan sudah malah diambil China ya. Jadi banyak sekali pengukir-pengukir Jepara itu diekspor ke China, diambil knowledge-nya, kemudian dibuat mesin ukirannya dan mereka jual masuk ke Indonesia sebagai mesin CNC yang canggih untuk ukir secara robot begitu. Nah, mudah-mudahan hal ini nggak terjadi kan. Kita mencoba membuat ahli-ahli tenun ulos ini nggak brain-drain, istilahnya keluar dari Indonesia sehingga kita kehilangan kearifan lokal kita gitu. Nah, kira-kira sampai di mana nih bisa kita membentengi itu. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Menarik sekali. Ya. Izin Pak Surya bisa saya jawab? Ya, langsung silakan Bu Alinta atau Pak Humasak. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Humasak juga. Ya, terima kasih Pak Alex untuk apresiasinya. Jadi memang saat ini dia belum ada terkoneksi Pak, bukan IoT gitu. Jadi belum ada terkoneksi dengan hardware. Walaupun saat kita sering kan presentasi juga ke Pemda, kemana gitu mereka justru pengennya ini bisa nggak sih langsung terhubung dengan mesin dan lain-lain gitu atau banyak pihak yang pengen ini bisa nggak jadi sesuatu yang lebih canggih lagi gitu. Tapi ya kita juga berpikir tadi beberapa aspek yang tadi Bapak sampaikan kan. Banyak pro kontra Pak memang tentang aplikasi di tenun ini. Jadi salah satunya tadi yang Bapak khawatirkan tadi itu juga sudah pernah juga ada yang menyampaikan. Juga sebenarnya dari sisi ahli-ahli ulos itu yang punya
yang peneliti-peneliti ya. Mereka bahkan merasa ini sesuatu yang merusak dalam tanda kutip gitu. Karena nanti hilang loh dong gitu. Nilai-nilai motif ulos yang asli itu ulos bisa hilang dan tidak ada lagi gitu yang akan ya histori itu jadi berubah, jadi nanti bisa aneka ragam yang macam-macam dan akhirnya kita ketinggalan gitu nilai-nilai aslinya. Apalagi secara adat itu ada memang ulos yang tidak boleh berubah, Kak, gitu. Jadi dianggap kita itu bisa melanggar adat gitu. Nah itu yang memang kita sudah antisipasi kalau itu memang. Karena ada beberapa jenis ulos yang memang secara adat tidak boleh berubah, itu kita nggak utak-atik. Jadi kita hanya ulos yang memang jenis-jenis yang memang bisa beraneka ragam. Makanya tadi kenapa nggak kain ulos utuh? Karena memang ada pakem yang harus diikutin. Sehingga hanya motif-motif tertentu yang bisa kita ganti dan untuk jenis-jenis tertentu saja. Supaya kita tidak menghilangkan sebenarnya nilai motif, karena motif itu pun sendiri punya artinya dulu dibuat tuh ada maknanya semua gitu. Jadi kita juga mau menjaga itu. Kemudian yang kedua kita juga punya database ini. Jadi kita simpan ini, kita sedang lagi mengembangkan dan melengkapi ya koleksi sehingga kita punya jadi database yang menjadi kain-kain ulos itu yang kita koleksi. Aduh. Ya. Halo, maaf terputus ya Pak. Oke. Enggak, masih nyambung suaranya. Suara saya sekarang? Suara masih iya, masuk. ya. Maaf tadi agak lowbat, jadi saya lagi. Oke, jadi intinya database kita ini justru kita semua kain-kain ulos, karena kan kita sebenarnya motifnya ini belajar dari motif yang sudah ada. Motif yang sudah ada menjadi input. Nah, jadi justru koleksi dataset kita yang asli itu kita pertahankan dan bahkan menjadi sebuah bank data gitu. Sesuatu yang bahkan kalau mungkin dulu ulosnya terbakar atau hilang atau rusak, sekarang kita udah punya digital version-nya gitu. Dan koleksi itu menjadi sesuatu yang sangat berharga karena kita sekarang terus mengumpulkan jenis ulos-ulos yang ada aneka ragam dan itu kita simpan dengan baik, kita catat dengan baik. Dan misalnya kita mengenerate motif baru, ini kita kasih tahu nih aslinya dari motif mana, dari ulos mana gitu. Jadi itu juga menjadi sesuatu yang sebenarnya malah justru bukannya menghilangkan, malah kita mempertahankan dan menjaga gitu koleksi-koleksi ulos kita. Jadi kita akan punya tag mana yang memang asli, dan memang punya histori di tahun berapa. Kalau kita punya datanya di tenun tahun berapa dan lain-lain itu kita simpan. Dan sekarang pun kain-kain ulos yang kita hasilkan ini juga kita simpan semua informasinya. Penenunnya siapa itu juga storytelling-nya juga ada gitu. Itu storytelling memang belum, tapi itu sesuatu yang akan kami tambahkan karena itu menjadi sesuatu yang penting dan menarik. Jadi nilai-nilai historinya justru kita simpan juga tetap dan menjadi sesuatu yang bisa diakses publik nanti suatu saat gitu. Itu Pak mungkin yang bisa saya tambahkan sekarang, mungkin Pak Humasak bisa menambahkan. Sebenarnya udah lengkap Bu. cuman memang tadi Pak ya, tadi dari Pak Alex ya. Alex. Jadi memang semakin berkembang ya pasti akan ini Pak ya, akan banyak juga kita bilangnya tantangannya Pak ya, challenge-nya ya. Jadi memang tidak ini kearifan lokal kita tapi tidak diklaim oleh negara lain gitu ya. Jadi ya harapan kita dengan adanya ini Pak ya, kita hasilkan motif-motif lebih menarik. Tadi preserve budaya lokal, tapi orang muda juga ini Pak ya, orang-orang muda semakin tertarik gitu menggunakan ulos ini gitu kan. Nah itu harapan kita sebenarnya, karena biasanya kita Pak ya kalau di Batak itu ulos itu kan Pak biasanya dipakai ketika ada acara adat Pak ya, ketika ada acara adat. Nah sekarang bagaimana nih supaya budaya lokal ini ya mungkin generasi muda sekarang mungkin kalau kita lihat di adat itu mungkin sudah tidak mengerti Pak ya di adat seperti apa, tapi dengan dia menggunakan pola-pola tersebut, oh ternyata itu bagian dari budaya juga ya, ulos gitu. Nah itu mungkin salah satu yang bisa ya kita harapkan ini tidak diklaim Pak ya, tidak diklaim pihak lokal ya. Nah, mungkin di sini kita juga dari di tenun juga Bu ya udah ada ini Bu ya, udah ada haki, paten yang memang kita harapkan bisa jadi sebuah ini Pak, ini sebuah sebuah
sudah diakuin lah ya bahwa ini milik di Tenun ya, misalkan motif-motif milik dari Indonesia gitu ya, yang mungkin kalau diklaim oleh pihak lain kan bisa kita klaim bahwa ini sudah ada haki dan patennya. Mungkin itu salah satu cara, Pak ya. Itu mungkin Bu tambahan dari saya, Bu. Ya mungkin sedikit reply aja. Traceability penting Pak, kayak misalnya di Itali itu ada namanya Parmigiano Reggiano. Itu jelas DOP-nya, denomination original prodotti ya, denomination original produknya itu masih jelas gitu. Saya sih sebetulnya misalnya contoh waktu itu ada motif batik ya. Armani bisa memakai hanya motif kecil sekali, hanya cent of batik dia, tapi dia bisa jualan miliaran dolar. Sedangkan kita pakai motif yang begitu banyak batiknya juga nggak masuk di dalam taste-nya si customer. Jadi kalau saya tarik lagi ke depan sekali, memang ini usaha mulia Pak, tapi dari segi bisnisnya perlu diperhitungkan dalam artian perlu ekosistemnya juga dibentuk. Artinya bukan hanya technical-nya, tapi juga desainernya, produsernya, ya, resellernya, dan sebagainya. Karena kita belum terbiasa untuk berspesialisasi, Pak. Jadi kita mau A to Z, nanti saya juga ngolek, saya juga ngedesain, saya juga bikin produknya, saya juga bikin showroomnya, saya ekspor juga. Nggak bisa, Pak. Jadi dalam ini saya bukan bilang nggak bisa, karena saya cukup lama di Itali dan saya mengenal beberapa desainer top di sana. Mereka sangat spesifik, Pak. Jadi Armani khusus di desain, dia punya produsernya beda, yang buat materialnya beda, itu. Jadi try to be the best in their own sektor gitu. Jadi mungkin itu aja sebelum nanti membesar. Lebih sulit untuk membuat ekosistem atau helix-helixnya. Terima kasih Pak, tapi top banget Pak usahanya. Ya, terima kasih banyak Pak Alex masukannya. Ya, baiklah, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu mana nih? Sorry, Ibu Siti. Silakan Bu Siti. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya tidak menyalakan kamera Bapak. Karena sinyal yang kurang baik. Perkenalkan, saya Siti Zahro dari Universitas Surabaya, dari Fakultas Industri Kreatif. Kebetulan saya ada di bidang Design Fashion and Product Lifestyle. Saya mencermati tadi ketika Ibu mengatakan bahwa hasil outputnya adalah kertas gitu ya. Itu apakah itu berbentuk pola-pola gitu ya, pola dari tenun tersebut gitu ya. Kemudian setahu saya kalau ulos itu kan ada pakemnya ya, ada pakemnya. Jadi ada motif-motif tertentu yang memang harus ada seperti itu. Apakah di pola yang dikeluarkan dari teknologi yang Bapak dan Ibu ciptakan ini, apakah pakemnya masih tetap dipakai? Kemudian kalau misalnya itu pakemnya sudah tetap dipakai, berarti dari keluaran dari kertas itu kan berbentuk pola ya, sehingga nanti mungkin akan menjadi acuan bagi pengrajin kapan benang pakan dan benang lungsi itu akan bertemu, kemudian menghasilkan motif, begitukah? Atau itu hanya kertas saja berbentuk pola, kemudian nanti pengrajinnya, oh ya terserah kamu mau jalannya seperti apa, atau seperti bagaimana. Karena kalau kami di dunia fashion itu kan, itu kan kayak, mereka kan pakai tenun gedok ya, jadi kayak ATBM ya, alat tenun bukan mesin gitu ya, itu kan dia harus kayak menganyam gitu ya, menganyam satu persatu daripada serat-serat itu gitu loh. Nah itu apakah nanti hasil polanya itu dijadikan seperti itukah atau seperti apa ya? Kok saya kalau jujur kalau secara teknologi mungkin saya tidak terlalu mumpuni gitu ya, tetapi kalau secara ke fashion-nya mungkin insya Allah nanti saya berpikirnya kok ke sana gitu. Nah itu seperti apa ya, saya ingin gambaran saja. Jadi kalau memang teknologi ini bisa, yang tadi Bapak sebelumnya mengatakan bahwa ini harus ada spesifikasinya, harus ada spesialisasinya. Kalau saya kok berpikirnya bahwa kalau tenun ulos itu sepertinya ada pakemnya. Apakah pakemnya itu juga masih dipakai dalam pola tersebut? Terima kasih. Ya, silakan Bu Arinta. Mas. Ya, ya Bu, makasih banget untuk masukannya. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Ibu tadi, ini contohnya ya. Mungkin terlihat layar saya, Ibu.
Iya, iya. Nah, sebenarnya output kita itu tuh di sini yang bawah ini, dalam bentuk kristik seperti ini dan ini. Jadi ini motif utuh yang dihasilkan mereka, ya motifnya kemudian ini yang dia dengan aplikasi, mereka akan menyusun motif-motif tersebut, kemudian kita, setelah disusun motif tersebut, kita bisa generate dalam bentuk kristik seperti ini Bu, yang di bawah polanya. Nah, Oh, jadi oke. di sini sebenarnya tadi yang Ibu sampaikan tadi, lidi di sini, kita ini memang, nanti diharapkan ini ada lidi 1, lidi 2, lidi nah ini tuh yang bisa ngebantu sebenarnya karena kita kebetulan punya juga, desainer kita yang memang juga, sudah terbiasa, bekerja sama dengan penenun. Jadi dia udah bisa juga kalau saya otomatis nggak ngerti sama sekali karena memang tidak di situ background saya gitu, tapi kita kebetulan punya tim yang memang, belajar tekstil ulos ya, tekstil tenun. Jadi tim kami ini mengetahui sebenarnya kebutuhannya seperti apa dan nanti bagaimana bisa, menerjemahkan ini ke lidi, ke apa Bu tadi Pakan dan lungsi. pakan dan Iya, lungsi. heeh, heeh. Nah itu. Nah jadi sekarang kertas kerja kita masih seperti ini, tapi di sini ada benang lungsi, pakan, dan lain-lain. Ini sebenarnya ini, ada sentuhan dari, desainer kami atau, tadi tim kreatif kami yang memang menjadi pembina atau pelatih pendamping dari penenun itu. Tapi sebenarnya output dari kita saat ini masih seperti ini. Tapi the next version, fitur yang sedang kami kerjakan sekarang, bagaimana nanti bisa menghasilkan informasi lidi-lidi ini lebih informatif dan bisa lebih reusable. Jadi kadang kan kombinasi, jadi kita ingin menghasilkan beraneka ragam motif yang menggunakan kombinasi lidi yang sama gitu loh Bu. Jadi mereka kan membuat lidi itu aja bisa 1 hari kan Bu. Betul. Nah itu yang lama. Nah jadi sekarang the next feature adalah bagaimana dengan kombinasi lidi yang sama mereka bisa menghasilkan motif-motif lain yang berbeda-beda. Nah, itu sekarang yang menjadi PR kami juga adalah menghasilkan itu sehingga bisa tadi kerja 1 hari mereka itu bisa dipakai untuk menghasilkan motif lain tapi dengan kombinasi lidi yang sama gitu. Nah, itu belum ada, tapi itu menjadi karena kami dapat juga masukan gitu dari penenunnya karena membuat lidinya 1 hari. Karena sekarang kalau dengan yang sekarang ini, kan kalau makin banyak, kombinasi lidinya tuh makin susah ya Bu ya untuk, ngebuatnya gitu. Jadi kalau kita dengan kecerdasan buatan, kita nggak mikir sampai ke situ, pokoknya aneka ragam aja, ternyata tuh susah sekali gitu untuk ditenun oleh penenun gitu. Kami dapat feedback, jadi bagaimana cerdasnya itu juga bisa memperhitungkan jangan terlalu banyak kombinasi tadi ini untuk pembuatan lidi, pakan dan lungsinya ini sehingga ya tadi jangan, karena kewalahan beberapa penenun tuh kalau dikasih motif yang sangat advance gitu harus mereka udah give up Bu gitu, menyerah gitu. Tapi Terlalu yang kalau jelimet udah soalnya. ya, kalau yang Betul. udah ahli mereka mau aja gitu kan. Karena memang semakin kompleks tentunya lebih bagus dan lebih mahal ya Bu sebenarnya. Mahal Tapi untuk harganya, penenun betul. awal itu mereka sangat heeh, kalau penenun awal mereka udah nolak duluan gitu yang masih penenun muda. Makanya kita sekarang pengen punya fitur tambahan bagaimana kita juga bisa atur gitu kompleksitas dari motif kita sehingga bisa bisa menjangkau memang penenun yang rata-rata lah gitu, yang memang baru kesanggupannya baru yang level menengah atau yang masih awal gitu Bu. Mungkin itu Oke. yang pertanyaan pertama. Yang kedua tadi tentang Ibu bilang benar ada aturan-aturan ya, misalnya, motif itu yang isinya tuh cuman bisa misalnya nggak boleh motif bunga itu di sini gitu misalnya. Ada memang Bu, ulos-ulos tertentu yang udah punya aturan, hanya boleh ada jam pasir, atau boleh ada hanya oleh bintang atau bunga gitu. Nah, itu, makanya kita waktu mau menghasilkan motif utuh, itu ada pilihan, mau jenis ulos yang mana. Jadi udah kita kasih template-nya. Jadi ada motif yang memang kalau dia punya aturan misalnya di sini hanya boleh motif-motif tertentu, ya jadi nanti kita atur sehingga yang bisa di-drag and drop hanya motif-motif tertentu, dia nggak bisa memilih dari motif-motif yang bebas gitu. Jadi sudah kita kasih restriction saat mau memilih motifnya. Tapi ada juga yang sangat memang pakem, itu kita nggak sentuh Bu, nggak boleh diubah-ubah. Jadi karena itu memang udah ada kayak secara adat nggak boleh diubah-ubah, kita nggak berani ubah-ubah. Jadi memang nggak diperkenankan untuk
di sini dihasilkan dengan aplikasi ini gitu, karena di sini ada kebebasan kan. Nanti kalau dijadikan misalnya motif tertentu yang untuk adat, misalnya untuk acara duka misalnya, terus hubungannya tertentu yang nggak boleh. Nah itu kita juga bisa istilahnya kita bisa melanggar gitu adat yang sudah ada, karena ulos ini sebenarnya sakral gitu. Kalau ada ulos-ulos yang sakral hanya boleh misalnya dipakai untuk acara pernikahan, hanya ada boleh yang dipakai untuk acara kedukaan gitu. Jadi untuk ulos-ulos yang sakral itu kita nggak pakai aplikasi ini Bu, belum gitu. Karena khawatir itu memang nanti merusak nilai-nilai adat yang sudah ada. Semoga menjawab, Bu. Oke, Bu, boleh nggak di-share lagi ya tadi yang gambar tadi agak menarik ya yang bagian bawah sendiri itu berupa kristik itu. Nah, berarti dari aplikasi ini itu kan hasilnya kan berupa kayak titik-titik gitu ya, Bu ya, yang menandakan bahwa oh ini jalan masuk berapa, ini berapa. Ya. Berarti pengerjaannya tetap manual kan, Bu ya? Dia hanya menghasilkan motif saja ya. Benar, Bu. Oh. Ya itu mungkin menjawab pertanyaan tadi sudah ditanyakan oleh Pak Alex juga sebenarnya itu ya. Apakah itu terkait dengan hardware-nya? Dan tadi juga kalau nggak salah Pak John juga ini mungkin menjawab pertanyaan Pak John. Benar, ini hanya untuk menghasilkan motifnya aja. Tapi nggak ada koneksi langsung untuk bisa mengontrol mesinnya misalnya. Gitu. Jadi enggak Bu, kita masih menghasilkan kertas kerja aja Bu. Oke, berarti kalau hasilnya tetap manual ya kalau itu ya. Ya, benar Bu. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu. Saya selalu. Amin, makasih Bu. Ya, pertanyaan berikut dari Pak John, ini dari PT Semen Padang. Ibu bertanya ke Bu Arlinta, kalau motif ulos yang dibuat di kaos t-shirt, t-shirtnya juga ditenun atau t-shirt polos, kemudian ditempel dengan kain motif tenun nih. Makasih Pak John. Ya mungkin tadi izin untuk pertanyaan Pak John yang pertama mungkin sudah terjawab ya Pak John, karena tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama mungkin sudah terjawab ya Pak ya, jadi saya langsung ke yang kedua. Mungkin mohon konfirmasi Pak John, udah ya? Iya, udah Bu. Udah ya, terjawab yang pertama. Oh Ibu ya? Oke. Ya. Untuk yang kedua, saat ini masih cetak Bu, masih Pak, ini Bapak Ibu, Bapak ya? Printing, masih printing. Bapak, Jadi, Bu. Oh iya Bapak, ya maaf soalnya tadi. Masih printing Pak, jadi motif itu ya benar-benar tidak ada di kain itu aja kita print, tidak ada ditempel. Tapi kita punya produk turunan lain yang memang dalam bentuk kemeja, itu memang kainnya kain ulos yang ditenun gitu. Tapi kalau kain ini kaos ini memang benar-benar cuma dicetak aja, bukan ditenun. Jadi teknik sablon gitu Bu? Sablon benar. Di sablon. Oh gitu. Oh iya. Ya, makasih Pak. Makasih Bu. Baik, kita masih ada banyak waktu, 45 menitan lagi. Silakan kalau ada pertanyaan berikutnya, boleh diajukan langsung. Mungkin dari Bu Indrayani, barangkali ada komentar. Ini yang ahli batik dengan ulos, bagaimana hubungannya atau bisa saling adaptasi atau bagaimana nih? Ibu Indrayani. Maaf Pak Sur, maksudnya saya Indra Iya. Cahyani. Iya, Indra Cahyani. Iya, betul. Oh ya, terima kasih Pak Sur. Terima kasih untuk para presenter. Saya pengagum ulos, tetapi saya menghargai usaha Ibu dan Bapak untuk mendokumentasikan motif-motif itu ya, karena kalau tidak ada yang mendokumentasikan lama-lama akan hilang, karena setahu saya kita itu di Nusantara tidak ada pendokumentasian dari dulunya, karena budayanya kita adalah budaya lisan. Jadi saya menghargai usaha Bapak dan Ibu untuk mendokumentasikan motif-motif tadi. Cuma sebetulnya saya di dalam presentasi ini, saya ingin lihat hasil yang sudah ditenun oleh para penenun. Ya. Tadinya saya sempat membayangkan bahwa alatnya itu nantinya seperti ATBM. Jadinya kalau di Pulau Jawa itu ada satu daerah, Troso namanya, dia membuat seluruh motif tenun dari berbagai daerah.
Apakah nantinya bentuknya seperti itu, ataukah betul-betul seperti ulos tradisional yang sekarang? Itu yang masih ada di dalam pertanyaan saya ya. Background saya di belakang sebetulnya ada salah satu tenun yang apa namanya itu manekin, tetapi menurut teman saya Velidius Siburian, dia mengatakan itu bukan ulos Kak, itu katanya hanya tenun katanya. Jadi saya sendiri belum paham betul apa yang betul-betul disebut ulos dan apa yang hanya disebut tenun, mungkin dalam tanda petik dengan cara seperti membuat ulos. Nah, barangkali ini kedua presenter, aduh maaf saya nggak bisa baca namanya, kecil ya, maklum sudah umur, bisa memberi penjelasan juga kepada saya bedanya yang dikatakan ulos beneran dengan ulos yang kemungkinan akan disarankan oleh program yang dibuat, dan juga yang disebut oleh teman saya itu hanya tenun. Kan ulos juga tenun gitu, jadi saya nggak tahu bedanya. Terima kasih. Ya, silakan langsung Bu Arinta dan Pak Humasak. Ini dari Bu. Makasih Bu Indra. Ini maaf, ini kayaknya Ibu justru lebih ahli gitu dari kami sebenarnya. Justru kami masih mungkin harus banyak belajar dari Ibu. Jadi kebetulan memang tim kami yang memang mengenal tenun, ulos tenun, tim kreatif yang ini ya, bukan tim teknikal di algoritmanya, nggak hadir hari ini. Itu kami nggak, mungkin mereka yang lebih bisa menjawab pertanyaan Ibu gitu ya. Nah, mungkin nanti kita bisa share kontak sehingga kita bisa komunikasi. Boleh, Jadi, boleh. Ya, tapi sejauh ini yang kami pahami, pertama tadi kalau mengenai pertanyaan tadi, memang kita masih ke penenun tradisional Bu, bukan ke ATBM. Jadi memang tadi seperti ditanyakan oleh Ibu penanya sebelumnya, bahwa memang output kami itu cuma kertas kerja aja, kertas ataupun tampilan di layar atau kertas yang dicetak dan dibawa ke penenun tradisional untuk bertenun. Itu aja, jadi nggak terhubung ke mesin. Jadi untuk ATBM tidak saat ini, pakai. atau belum, atau akan. Kita juga banyak juga memberikan masukan, tapi kita masih berfokus untuk yang supaya lebih nyaman aja dipakai oleh penenun tradisional gitu. Karena yang sekarang kami gunakan pun yang kami hasilkan sebenarnya udah cukup membantu, tapi masih banyak hal-hal yang tadi bisa untuk diimprove. Jadi kami masih fokus untuk dipakai oleh penenun tradisional masih saat ini, Bu. Oke, terima kasih. Tetapi produknya sudah banyak yang dicoba, ditenunkan. Sudah. Gitu. Tadi nggak ada contoh-contohnya? Ada tadi di presentasi saya sebenarnya. Gitu. Maaf, ada terlambat. Saya coba share ya, Ibu. Ya, baik, terima kasih. Ya. Dan kemudian sambil menunggu ini, yang kedua memang nanti saya mungkin sekalian jawab. Layar saya kelihatan, Bu? Ya, terima kasih. Ya. Ini mungkin beberapa contoh. Oh, salah ini. Saya share aplikasinya Pak Humasak sebentar. Sudah saya tutup ya. Share. Ya, karena kalau ulos tuh saya masih belajar. Karena saya sering pakai, ternyata buat laki-laki, bukan buat perempuan. Jadi saya masih banyak belajar. Iya, memang ada aturannya ya, Bu. Nah, ini contohnya, Bu, yang kita udah jadi. Contohnya yang ditampilkan mungkin yang lebih gampang ini karena masih kertas kerja. Iya. Ini ada yang udah kita show sebentar. Ini contohnya satu, Bu. Ini kainnya, hasilnya. Yang dipajang ini. Ini contohnya, Bu, kalau kelihatan. Dipasarkannya di mana, Mbak? Kita punya online di ditenun.com. Kita punya marketplace yang online ya, Bu ya. Instagram? Jadi di Instagram. Nanti mungkin kita masih Instagram juga ada. Di Instagram di Tenun nanti mungkin bisa nanti kami kontak Japri, Bu, tim kami ya. Jadi ya tadi ini kelihatan di sini ini contohnya tadi ya, Bu ya, kain-kain yang udah dijadikan ya. Tapi memang kita punya penenun itu kan sekarang masih terbatas, jadi memang stok kita yang available tuh nggak terlalu banyak. Biasanya kita pasarkan langsung habis gitu. Jadi tapi masih ada beberapa, jadi nggak banyak stok.
karena memang penenunnya juga yang sedang dibina belum terlalu banyak. Tapi mudah-mudahan lagi ada juga beberapa stok yang ada di ini, di di marketplace kami. Nah, kemudian menjawab tadi ulos itu jenis-jenisnya memang ada pro dan kontra ya Bu ya. Jadi kalau dibilang ulos itu sebenarnya ulos itu ada jenis-jenisnya. Ada jenis misalnya ada harungguan, tadi ada puca, ada sadum. Nah, yang kami pakai ini, yang kami utak-atik ini jenis-jenis yang memang dipakai bisa untuk acara-acara yang bukan untuk acara adat Bu, yang lebih untuk fashion, bisa dijadikan kalau kita jalan-jalan atau jadikan seragam kantor atau jadi sementara yang udah punya nilai yang sakral itu kita nggak sentuh. Nah, mungkin yang disampaikan oleh teman Ibu tadi itu mungkin berbicara tentang yang sakral tadi. Yang sakral tuh bahkan untuk laki-laki dan perempuan memang beda gitu. Jadi bahkan kalau di acara kesukaan, acara gembira misalnya kelahiran atau pesta, kita nggak boleh pakai ulos yang misalnya hitam. Karena hitam itu biasanya untuk duka, ini contoh misalnya. Kita bisa salah kasih itu bisa jadi berbahaya dalam tanda kutip. Itu kita bisa dicap tidak punya adat. Tadi yang misalnya untuk laki-laki dipakai perempuan atau perempuan dipakai laki-laki. Nah, itu ada Bu memang nilai-nilainya. Nah, mungkin itu yang menurut orang tertentu atau pihak tertentu itu baru ulos. Mungkin yang sudah diutak-atik modifikasi, jadi seragam, bisa dijadikan taplak meja, bisa dijadikan pajangan, pouch. Kayak tadi bahkan kita udah jadikan itu pouch untuk kotak bungkus HP, dompet. Nah, itu mungkin udah nggak dianggap ulos lagi gitu. Jadi bisa saja gitu menurut saya karena memang dianggap ulos itu punya sakral. Kalau yang udah dijadikan produk turunan udah nggak dianggap dalam tanda kutip ulos, mungkin ya tenun Batak gitu misalnya ya. Sah aja menurut saya nggak untuk perdebatan gitu. Ya, begitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indra. Terima kasih Pak Sur. Ya, terima kasih Bu Indra. Silakan penanya berikutnya. Silakan kalau ada yang mau berkomentar. Sedikit tambahan aja Pak. Kalau ya, silakan Pak Alex. Ya, silakan. Gimana ya Ibu Ardita dan Pak Umasak? Roadmap Anda ke depan 3 tahun udah ada atau gimana? Ini ada investor nih, silakan. Bukan sih, saya dari asosiasi IoT soalnya Pak. Venture Capital IoT, kita lagi nyari-nyari yang aneh-aneh sih. Oh iya, mau dibikin alatnya nih, mau dibikin alatnya IoT-nya. Jadi senang sekali kalau bisa partnership. Iya. Iya. Roadmap kita ke depan udah ada Pak sebenarnya, tapi sangat dinamis gitu. Jadi seringkali berubah roadmapnya. Jadi begitu tapi kita udah punya, at least dalam 1 tahun ke depan kita udah punya gitu. Jelas apa fitur-fitur. Karena tadi kan Pak banyak sekali ide gitu ya. Tapi kita harus lihat kebutuhan dan kemampuan kami gitu, kebutuhan pasar dan kemampuan kami. Nah, jadi saat ini roadmap kami mungkin yang fix cuma setahun ke depan. Setelah itu udah ada wishlist, tapi belum kami prioritaskan di tahun kedua apa, tahun ketiga apa gitu. Jadi kalau misalnya Pak Alex mau berkolaborasi, kami sangat senang sekali. Kalau bisa. Kalau saya boleh tambahkan, kita biasanya ya ini problemnya memang investor. Jadi investor memang universal sangat eksklusif gitu Bu Ardita. Jadi biasanya di pitch deck itu memang 3 tahun adalah yang standar. Jadi kalau bisa memang Anda harus buat roadmap-nya itu paling tidak 3 tahun sih. Karena mereka akan melihat ke situ sebetulnya. Baik dari idenya luar biasa, timnya juga saya rasa sangat bagus, apalagi ada advisor yang mumpuni ya. Tapi roadmap memang untuk 3 tahun adalah biasanya mandatory sih. Ya. Siap Pak Alex, terima kasih untuk masukannya. Kami akan ya. Semoga bisa kolaborasi. Ya, semoga bisa. Siap Pak, kami tunggu Pak kabar baiknya. Mohon arahan terus Pak Alex, karena kami masih baru dan kami kan akademisi ya, jadi memang fokus kami nggak di sini. Tapi kami punya partner tadi, Batik Fraktal, memang mereka yang meliding komersialisasi. Nah, mungkin nanti tim kami, Bu Nancy, nanti mungkin kalau Bapak berkenan, mungkin kami bisa kontak Pak Alex untuk minta arahan-arahan untuk kemajuan kami ke depannya. Terima kasih. Sama-sama kita saling belajar karena kebetulan saya memang background-nya sempat lama di Mebel, saya masuk banyak di Rotan sebenarnya dan menarik juga memang Rotan ternyata
di Cirebon, ya Palu sebagai raw material, tapi kok kenapa scale up-nya di Eropa, harga-harga mahalnya di Eropa gitu. Nah, kalau misalnya karena ternyata mata desainnya tuh di sana gitu kan. Kita hanya supply raw material dan motif kebanyakan. Sampai pun Armani yang tadi saya katakan atau Gucci, dia hanya pakai seleret motif entah batik ataupun itu harganya bisa 50-100 kali lebih lipat daripada yang kita lokalnya yang supply motifnya justru. Itu sih. Itu aja dari saya. Terima kasih. Siap berkolaborasi. Siap Pak Alex, makasih. Ya, ini tadi ada yang nanya absensi. Jadi saya asumsikan para peserta dari Korika ID daftarnya, jadi otomatis. Nah, tapi beberapa memang kita pakai Zoom akhirnya, karena yang pakai Teams kita operatornya sedang tidak ada yang ready ya. Jadi kalau masih mau menunggu, saya akan buatkan dulu link absensi ke Google Drive. Barangkali ada yang mendaftar tapi tidak lewat Korika, nanti barangkali kalau butuh sertifikat, kita akan berikan, tapi butuh mendaftar ya, nama, institusi, dan email lah, gitu ya. Dan kita mohon tunggu 5 menit ya. Sambil menunggu, silakan pertanyaan lainnya, silakan. Saya akan buat link absensi dulu. Terima kasih. Ya, mungkin menunggu dari Pak Surya, kami juga saat ini sedang juga ada kerjasama ya dengan organisasi lokal ya, karena sekarang kan Danau Toba itu menjadi salah satu destinasi pariwisata yang prioritas. Jadi sekarang itu kita lagi kerjasama juga dengan misalnya ada Caldera. Caldera itu suatu tempat ya yang memang lokasinya bagus gitu ya, yang bisa melakukan banyak kegiatan-kegiatan alam gitu yang videonya bagus dan untuk melihat Danau Toba. Nah, itu misalnya kita di situ sedang berkolaborasi untuk membuat pojok di Tenun. Jadi intinya karena kelemahan juga di daerah Toba itu misalnya di Caldera ini dia belum punya pusat merchandise gitu. Jadi merchandise-nya masih bisa biasa-biasa aja, yang orang kalau ke situ tuh nggak ada yang spesial, nggak menarik gitu. Jadi itu juga yang sekarang kita coba untuk kerjasama, sehingga nanti di situ bisa ada pojok di Tenun. Jadi kita bisa menghasilkan banyak merchandise yang lebih menarik lah ya dengan aplikasi di Tenun tadi. Misalnya tadi yang desain Your Own kaos, jadi mereka bisa desain dengan motif-motif khas ulos, kemudian nanti setelah beberapa setengah jam mereka keliling-keliling, ulosnya selesai gitu, kita print langsung di tempat gitu. Jadi ada yang hal-hal yang menarik gitu yang sekarang kita sedang kolaborasikan dengan Caldera di Danau di Sibisa ya Pak ya, nama tempatnya ya, Caldera itu ya, di daerah Sibisa gitu. Jadi juga dengan beberapa lokal UMKM kita kerjasama bagaimana kita bisa membantu meningkatkan kreativitas mereka dalam menghasilkan merchandise lokal seperti itu. Ya, jadi kita harapkan memang kehadiran di Tenun ini juga bisa membantu juga ya pengembangan tadi produk-produk ulos dan produk turunan di sekitar kawasan Danau Toba. Itu tambahan dari kami. Pak Surya sudah mengirimkan link untuk daftar hadir. Sudah ada linknya, silakan. Mohon maaf. Ya, ya. Terima kasih Pak. Ini dari link, oh ya oke, dari Kupang. Ya, jadi barangkali untuk meningkatkan penenun-penenun, barangkali mau dibangkitkan, barangkali kita nanti bisa atur waktu, barangkali yuk kita adakan pelatihan di darat atau gimana, ya kita coba adakan, kita kumpulkan, nanti ini cross stitch-nya, ini cara selipnya begini atau bagaimana gitu ya. Jadi nanti kita akan kolaborasi erat ya, karena kita senang sekali, apalagi kalau ini ada AI-nya ya, saya juga tidak menyangka sekali ada AI-nya sangat detail, dan kebanyakan tadi pertanyaannya masih mengarahnya ke tenunnya, belum ke GAN-nya ya. Tadi saya sudah posting di grup Computer Vision, dan beberapa mungkin ada Pak Mubarak barangkali ya, bisa berkomentar mungkin Pak Mubarak, silakan Pak, atau yang lain yang punya keahlian di bidang Computer Vision-nya, membahas GAN-nya, silakan.
Barangkali ada paper yang bisa di-share, barangkali kita mau baca, mau ikut terlibat begitu. Dari Pak Humasak. Ya, nanti kami bisa kirim link publikasi-publikasi kami Pak yang sudah rilis, dan nanti mungkin teman-teman bisa bisa juga berkolab yang ingin bekerja sama untuk penelitian selanjutnya, kami persilakan. Iya. Lagi Oke, baik. bisnya. Ya, nanti mungkin saya bisa share ke, ya, karena kebetulan di Tenun itu kita mau juga satu page terkait dengan publikasi kita, tapi masih in progress, jadi belum ada di situ. Tapi daftarnya nanti kami bisa kirimkan mungkin melalui grup kita ya Pak. Ya. Ya, Oke, siap. terima kasih banyak. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita berikan aplaus yang hangat untuk Bu Alinta dan Pak Humasak. Terima kasih banyak ya atas sharing ilmu dan pengalamannya. Jadi atas nama Korika kami ucapkan terima kasih. Nanti kita akan berkolaborasi lebih erat lagi. Untuk para peserta juga silakan bergabung dengan grup Telegram Korika supaya bisa mengikuti perkembangan Korika lebih lanjut. Untuk Pak Alex juga terima kasih partisipasinya dan tawarannya ya. Jadi kita akan saling komunikasi lewat grup inovasi atau grup yang lain gitu. Baik, selamat sore untuk semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya, Pak Alex. Pak Surya, Pak Alex, semua Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Terima Surya. kasih, sukses selalu atas Sama-sama. penelitiannya. Terima kasih Ya. Pak Humasak dan Terima kasih, Ibu Bu. Arlinta dari Kupang. Ya. Ya, makasih Salam Pak Pak Agus. dari Kupang. Ya, terima Salam. kasih. Terima kasih Pak. Ya. Stop recordnya gimana? Stop recordnya. Nah, ini.